Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Cek sound. Anta samsun, anta badarun, anta nurun fawqa nuri. Kita akan mulai saja dengan diawali dengan pembacaan surah Ar-Rahman yang akan dibawakan oleh Ibu Sri Haritati Yaakob. Kepada beliau dipersilahkan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bi husban, wan najmu wasy-syajaru yasjudan, was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan, alla tatghaw fil mizan, wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fatham mubina, liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar, wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima, wa yansurka Allahu nasran aziza. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Sadaqallahu aliyyul azim. Wa balagha rasuluhun nabiyyul habibul karim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Salamu alayka ya Nabi, salamu alayka ya Rasul, salamu alayka ya Nabi, salamu alayka ya Rasul. Mic-nya kecil aja, Ji. Salamu alayka ya Nabi. Salamu alayka ya Rasul.
Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma ana awanu maulidihil karim wa hana maqdamahul
isbah bil basarati li ahli al-ardi ajma'in wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin fa inda dzalika haffat bi ummihi aminatal malaikatul abrar tahjubuha bi ajnihatiha an ayunil aqyar wa waqafa ayyaminiha Mika'il wa baina yadayha Jibril wa lahum jadalun bitakbi والتهريس والتهليل للملك الجليل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وأقبلت الهور العين إلى أمه آمنة الكريمة تبشرها بأنها من جميع المغارب آمنة وتنوب عن القوابل بشرية بالسعادة الأبدية والغرة القمرية والطلعة المحمدية أهجها المهود واستد بها آلامه وولدت النبي صلى الله عليه وسلم كأنه في تمامه صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم
Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Selamat datang kami ucapkan kepada yang kami hormati Al-Mukarram Bapak Ustadz Haji Wada Anafi dan juga Al-Mukarram Bapak Haji Zaini. Alhamdulillah beliau telah berada di tengah-tengah kita. Masih ada yang kita tunggu ya. Allahumma sholli ala. Demikianlah tadi telah kita ikuti bersama pembacaan Maulid Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan kita bersolawat kepada beliau, insya Allah kita akan mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, untuk selanjutnya kita memasuki acara sambutan. Yang pertama, sambutan daripada Ketua Majelis Al-Inayah, yaitu kepada Ibu Hajah Yuliatni, kami persilakan dengan hormat. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani. Pertama-tama saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas kehadiran ibu-ibu ya Majelis Ta'lim Al-Inayah beserta ibu-ibu ST ya Bu. Mudah-mudahan dengan langkah ibu datang ke majelis ke Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya Bu, mendapat rahmat dan hidayah dari dia ya Bu ya. Yang kedua juga saya mengucapkan selamat datang kepada Ustadz Suhadah ya Bu. Mudah-mudahan ya Bu, karena dia juga jadwalnya padat Bu, mungkin misinya juga tidak bisa seperti biasa karena dia akan ada acara lagi Bu, sama juga Maulid Nabi ya Pak Ustadz ya. Yang kedua saya mohon dibukakan pintu maaf ya Bu, apabila dalam pelayanan dan sambutan dari saya kurang berkenan di ibu-ibu ya Bu, saya mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk mempersingkat waktu, saya akhiri. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi grogi dari itu aja ya Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Ketua kita Ibu ya yang telah memberikan sambutan. Semoga langkah Ibu dan juga yang telah dikeluarkan untuk berjalannya acara ini semoga dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Selamat datang kepada Al-Mukarram Bapak Haji Ismail. Monggo. Baik, untuk selanjutnya sebetulnya sambutan-sambutan yang lain masih ada.
belum hadir, jadi kita lanjut saja ke ceramah agama yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Karom Bapak Ustadz Haji Suhada Anadi. Kepada beliau dipersilahkan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi bi dzikrihi tatma'innul qulub wa bi rahmatihi tughfarudz dzunub. Tsumma shalatu wassalam ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu min yaumina hadza ila yaumil ma'ad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Yang sungguh kami muliakan Sayyidul Baik Bapak Haji Nur Hasan sekeluarga, Bapak Haji Ismail, Bapak Haji Zaini, para ustazah, ibu-ibu, jamaah Majelis Al-Inayah yang semoga seluruhnya mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, izin Allah malam ini kita dapat kembali hadir dalam rangkaian kegiatan pengajian bulanan yang kita kemas dalam peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan hadirnya kita adalah ekspresi cinta kepada Nabi, sehingga ketika ingin dekat di dunia, Allah dekatkan kita di pada mahsyar dengan beliau. Amin ya rabbal alamin. Langsung saja, untungnya saya tadi pas masuk, ini jangan ada Bu Mega. Oh, Bu Mega belum datang katanya, sehingga saya ceramah dulu. Sambil tunggu Bu Mega ya, saya ceramah duluan. Bapak Ibu sekalian saya hormati, Imam At-Tirmidzi meriwayatkan satu hadis dari sahabat Abdullah bin Mas'ud. Kata beliau, Inna aqrabun nasi yaumal qiyamati bi aktsaruhum alayya sholatan. Manusia yang paling dekat dengan aku di padang mahsyar adalah orang yang sering bersolawat kepada aku waktu dia di dunia. Jangan mimpi dekat dengan Nabi di padang mahsyar kalau di dunia nggak dekat dengan Nabi. Ibu mau nggak di padang mahsyar dekat dengan Nabi? Mau, maka dekatkan dengan Nabi di dunia. Ustaz, bagaimana caranya? Kata Taufik Ismail, seorang penyair kita, berabad jarak darimu ya Rasul. Sudah 15 abad. Bagaimana mungkin bisa dekat dengan Nabi? Ada dua cara yang akan mengantarkan kita dekat dengan Nabi. Pertama, dengan salam dan sholawat. Tadi itu yang ibu baca, sholawat dan salam. Itu kan biografi kisah kehidupan Nabi Muhammad sejak belum lahir, masa balita, kanak-kanak, ABG, menikah, diangkat menjadi Nabi, menyampaikan dakwah, berjuang sampai wafat. Itu tadi yang ibu baca. Ibu dengarnya enak kan? Enak. Paham gak? Nggak paham aja enak, gimana paham? Nggak paham aja enak. Sebab dia pujian. Dan pujian itu tanpa batas. Ekspresi pujian tergantung yang memujinya. Dan jangan salahkan orang yang sedang memuji, sebab itulah wilayah rasa.
Ulama Bu, yang tadi Bu baca tuh, ulama ingin memuji Nabi sampai kehabisan kata-kata untuk mengungkapkan cintanya pada Nabi. Puncaknya beliau bilang, anta syamsun, anta badrun, anta nurun, fauqa nuri. Itu puncaknya. Sebab sudah tidak ada lagi kalimat yang di atas itu. Kau bagaikan matahari. Ada yang lebih dari matahari? Hah? Nggak ada. Kau bagaikan purnama. Kau bagaikan cahaya di atas cahaya. Itu ungkapan yang paling tinggi tentang rasa yang dialami oleh para aulia untuk memuji Nabi. Dan memang jujur Ibu, kata ahli bahasa, kata itu tidak bisa mewakili rasa. Saya ulangi, kata itu tidak bisa mewakili rasa. Ibu yang tukang masak, saya tanya, garam rasanya apa? Asin. Coba Ibu buat kata-kata asin itu bagaimana? Yang bisa jawab saya kasih sepeda. Asin bagaimana asin? Ya asin, bagaimana asin? Asin itu ya asin. Ya bagaimana sih bisa? Bisa nggak? Bisa nggak? Nggak bisa. Asin. Pedas, bagaimana pedas? Coba. Bagaimana pedas itu? Ham. Itu masih rasa kalau itu. Sebut kata-kata tentang pedas. Bisa? Nggak bisa, itu wilayah rasa. Jadi kita beli ketoprak kalau bisa. Kata abangnya, Bu, yang pedas karetnya 2 ya. Oh iya, itu sih tanda, bukan yang ungkapan kata-kata. Itu yang saya maksud, bahwa rasa itu tidak bisa diwakili dengan kata-kata, nggak bisa. Sehingga di saat orang memuji Nabi dengan rasanya, itu rasa dia, rasa kita belum sampai di situ. Dan jangan disalahkan. Rumah sebelah, rumah sewaan, jam 9 pagi, seorang ibu sedang menimang-nimang anaknya, usia 1 tahun tuh anaknya. Ditimang-timang sambil dia puji anaknya, anak raja, anak raja. Coba ngojek, anak raja, anak raja. Salah nggak? Kita boleh protes nggak? Nggak boleh protes, sebab itu wilayah rasa yang sedang dia rasakan. Ini anak-anak raja, di calon presiden, calon wali kota, calon menteri. Itu wilayah rasa seorang ibu. Kalau ibu bantah, anak raja, kepalanya korengan, anak raja. Sebab kita nggak merasakan itu. Kita nggak merasakan rasa cinta terhadap anak, sebab dia bukan anak kita. Itu yang saya maksud, bahwa ibu jangan salahkan orang yang memuji, sebab pujian itu yang dia rasakan. Saya kalau istri sedang keluar kota, sedang pulang kampung, itu saya suka masak sendiri. Masakan saya itu nikmat betul, sebab yang rasain saya. Itu wilayah rasa saya. Yang ngerasain mengaji saya nih, makanan apa ini, kok nasi goreng pahit, kata beliau begitu. Itu rasa yang saya rasakan untuk masakan saya. Maksud saya, ibu punya rasa yang berbeda, ingin memuji Nabi, bebas ekspresikan rasa itu kepada Nabi, terserah ibu. Koridornya apa? Cuma dibatasi sama ulama, madda'athun nasara fi nabiyihim. Janganlah kalian sanjung Nabi Muhammad sebagaimana sanjungan umat Nasrani pada nabinya. Nabi Isa disanjung oleh umat Nasrani, sanjungannya sampai menjadikan beliau sebagai Tuhan. Itu yang nggak boleh. Sementara pujian kepada beliau kita bilang seperti matahari, seperti purnama, seperti cahaya di atas cahaya, boleh sepanjang tidak menjadikan beliau sebagai Tuhan. Jadi itu hak ibu, hak kita ingin memuji Nabi Muhammad. Itu sebabnya kita alhamdulillah hidup di masyarakat yang seringkali memperdengarkan sholawat meskipun tidak mengucapkan, tapi masuk ke telinga kita. Coba ibu amati, sejak sebelum subuh itu nama Nabi sudah masuk ke telinga kita.
Jam 4:30 dari masjid, meskipun kaset. Assalatu wassalamu alaik. Kita masih selonjoran di tempat tidur kita. Mata kita masih terpejam. Sayup-sayup sampai kita dengar suara Nabi disebut dari surau, dari masjid, dari musola, masuk ke telinga. Di situ ajaran agama ingin, meskipun baru pendengaran yang mendengar nama Nabi, tapi kalau seringnya mendengar akan masuk ke dalam hati. Seorang ibu yang menjadi mu'alaf masuk Islam, begitu setelah bersyahadat kita tanya, Bu, boleh cerita sedikit tentang proses menemukan hidayah? Luar biasa jawaban beliau. Pak Ustadz, saya bekerja di Jakarta, kantor saya lantai 16. Di bawah kantor saya itu ada masjid. Setiap waktu zuhur terdengar suara azan, saya berhenti sebentar. Saya lagi meeting, azan berhenti. Saya non muslim, berhenti. Saya sedang memeriksa berkas, azan berhenti. Saya sedang di depan laptop, azan berhenti. Kenapa begitu, Bu? Saya menikmati sejuknya suara azan. Non muslim itu, dia nikmati suara azan, sebab begitu menyejukkan hatinya, membawa kesejukan di hatinya. Non muslim nggak kayak kita kan, ibu jam 9 selesai gosok lalu jemur, habis jemur ibu nyiapin macam-macam lah. Jam 12 setelah azan apa kata ibu? Udah azan aja, cepet amat. Suka begitu kita kan, apalagi bapak yang bangun jam 11 bikin kopi, baru duduk sebentar, ngomong udah zuhur aja. 15 tahun dia menikmati suara azan, pendengaran, bukan dia yang azan, dia dengarkan suara azan sampai masuk hatinya. Itulah hidayah Allah sampai kepadanya, sebab dia menikmati suara azan lewat pendengaran. Nah, kita meskipun tidak bersolawat, tetapi sering dengar solawat, diperdengarkan solawat setiap saat di masyarakat kita. Dari masjid sebelum subuh ada solawat, azan subuh disebut nggak nama Nabi Muhammad? Disebut. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Koma, ada nggak solawatnya? Nama Nabi disebut dalam koma. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Doa qunut ada nggak solawatnya? Ada. Sholat subuh, tahiyat, ada nggak solawatnya? Ada. Selesai sholat, doa, ada nggak solawatnya? Itu baru jam 5 pagi sudah puluhan kali diperdengarkan nama Nabi. Apa tujuannya? Agar umat dekat dengan Nabi. Agar dekat tujuannya. Itu dengan apa? Syekh Muhammad Saman Al-Madani dalam Manaqib yang dahulu sering dibaca oleh masyarakat kita. Karena kalau ada nazar, ada kaulan, perkataan yang Allah kabulkan, dia nazar. Kalau saya sembuh dari sakit, saya dibaca Manaqib Syekh Saman. Kata beliau, inda dzikril auliya tanzilur rahmah. Dengan menyebut biografi, diceritakan sejarah para aulia, disebut nama aulia, akan mengantarkan turunnya rahmat dari Allah. Fakaifa inda dzikrin nabi. Kalaulah dengan aulia saja mengantarkan turunnya rahmat, bagaimana yang disebut biografi tentang Nabi, nama Nabi Muhammad disebut, itu lebih banyak lagi rahmat yang melimpah turun kepada kita. Lebih dahsyat lagi, Syekh Saman kan penjaga makam Nabi. Orang sini bilang apa? Kuncen, penjaga makam, tapi beliau aulia. Dengan menyebut sejarah beliau dapat menyebabkan turunnya rahmat, apalagi dengan menyebut nama Nabi. Maka malam ini kita yang bersalawat, bercerita tentang sosok Nabi Muhammad, dipastikan rahmat Allah melimpah untuk kita semua. Amin. Jadi kita perlu yakin begitu. Sekarang sudah nggak ada kali yang baca Syekh Saman, sudah nggak ada, nggak ada. Tapi berganti dengan membaca maulid, itu lebih hebat, lebih dahsyat lagi. Lebih dahsyat lagi daripada kita baca Manaqib Syekh Saman. Jadi nggak apa-apa.
Habib Utsman bin Yahya, Mufti Betawi, itu beliau diceritakan oleh putranya. Kata Habib Utsman bin Yahya, orang yang menyebut nama aulia turun rahmat. Orang yang menyebut nama Nabi lebih banyak lagi rahmat yang turun. Apalagi dengan menyebut asma Allah. Bukan makhluk lagi, zat yang maha dari segalanya disebut, itu lebih menurunkan curahan rahmat yang lebih besar daripada menyebut nama Nabi dan nama Allah. Karena itu beliau kalau ada hajat, yang dibaca bukan sholawat, yang dibaca bukan manakib, tapi beliau baca sifat 20. Bos ingat gak sifat 20? Apa? Wujud kinambako mukholafatul hawan kiamu binafsihi wadaniyat kudrat ilmu basar kalam qadirun aliman hayang sami'an basiran. Itu sifat wajib bagi Allah yang disebut dalam wiridan beliau. Sampai 20, akhirnya sekitar 1 lagi 2, 1 sampai 20, 2 sampai 100 kali. Apa kata beliau? Kalau orang menyebut sifat 20 atau asmaul husna yang 99, itu akan membuat kita mengirimkan gempa di aras bergoncang. Orang kamu bilang ada lindu, bergoyang arasnya Allah. Ini kita kalau lagi kumpul begini tiba-tiba ada gempa, kita panik ya? Berhamburan keluar nggak? Keluar gitu. Itu malaikat yang ada di aras keluar berhamburan karena arasnya goncang. Kata Allah, hei kenapa kalian pada keluar? Ya Rabb, arasmu bergoncang. Jibril, kenapa arasmu bergoncang? Kau mau tahu ya Allah, di bumi ada hambamu yang sedang menyebut namamu, yang sedang berzikir memanggil asmamu. Apa yang dia baca? Ya Rahman, Ya Rahim, atau wujud kidam bako, sifat-sifat itu. Kata Allah, dia minta apa? Dia mau ngawinin anak, gak punya duit, kasih dia duit. Kasih dia duit. Sebab gempa itu akan membuat malaikat jadi pada lari. Minta apa dia? Dia minta hajat ini tuh, berikan kata Allah. Sebab yang disebut asmanya Allah, udah bukan Nabi lagi tapi asmanya Allah. Nah kita tidak mungkin dekat dengan Allah kalau tidak dekat dengan Nabi. Maka pintunya dekati aulia, ulama, habis ulama baru Nabi, Nabi baru Allah. Gak bisa langsung ke Allah kalau nggak lewat Nabi. Gak mungkin kenal Nabi kalau gak lewat ulama, lewat pengajian. Maka bohong kalau kita bilang kita cinta sama Nabi gak pernah duduk di pengajian. Itu bohong. Dari mana tahu tentang Nabi? Jadi Allah terbuka pintu langit untuk mengenal Allah lewat Nabi, untuk dekat dengan Nabi lewat ulama. Ulama adanya di majelis taklim. Karena itulah saya sangat bersyukur begitu majelis taklim Inayah mengadakan peringatan Maulid ini cuma seremonial semata, tetapi rutinnya sudah kita lakukan setiap bulan lewat majelis semacam ini. Alhamdulillah. Itu dekat dengan perkataan lewat sholawat. Yang kedua, ingin dekat dengan Nabi lewat perbuatan, perilaku kita. Bu, mulai nanti malam atau besok pagi, ibu amati. Kira-kira yang saya lakukan sudah sama dengan Nabi atau belum ya? Masih jauh, banyak belum. Nah, cocokin pelan-pelan. Ini saya kasih clue-nya, saya kasih kata kuncinya. Apa kata kuncinya? Syekh Muhammad Al-Maliki mengatakan, wa kanat sunnatu Rasulillah annahu yan'ama ma yajiduhu fi ardihi. Termasuk ngikut dengan Nabi, sunnah Nabi kita kerjakan ketika kita makan makanan yang ada di kampung kita. Ibu, kalau saya tanya Nabi kira-kira sarapannya pakai apa ya?
Hah? Apa sarapan Nabi? Kalau nggak roti, kurma. Ya. Ibu terbayang nggak Nabi sarapan pakai bubur Cianjur? Bubur Cianjur? Kayaknya enggak ya? Atau ketoprak gitu? Enggak kayaknya. Artinya apa? Yang Nabi makan dengan yang kita makan tidak sama, berbeda. Nabi kalau diundang acara di rumah sahabat, itu yang disuguhkan kalau nggak roti, korma, kacang, kismis. Di depan makan Jenny itu ada abu, ada gorengan, ada omol-omol. Ini bukan makanan Nabi ini, bukan makanan Nabi. Kalau nggak sama dengan Nabi, bid'ah bukan? Hah? Nah, sekarang saya kasih caranya. Meskipun yang dimakan bukan yang Nabi makan, sepanjang cara makannya sama dengan cara Nabi, maka yang dimakan sunnah Nabi. Cara makan bukan yang dimakan. Nabi makannya apa? Roti. Bagaimana cara beliau makan? Tangan kanan. Terus duduk, baca doa. Kita yang makan abuk, makannya tangan kanan, posisinya duduk. Sebelum makan berdoa, berarti abuk sunnah Nabi. Abuk sunnah Nabi. Kalau cara makannya sama dengan cara Nabi makan. Ada orang makan korma, dia pegang tangan kiri, makannya sambil jalan. Jadi makan korma, sunnah Nabi bukan? Bukan. Sebab makannya tidak sama dengan cara Nabi makan. Paham? Ya udah, kalau bahas gitu aja udah cukup aja. Ya jadi cara. Ini korma tangan kiri sambil jalan makannya. Dibilang sunnah Nabi. Sunnah Nabi apa? Makannya sambil jalan, nggak baca doa tangan kiri. Ini abu sunnah Nabi. Nah, yang kedua, wayal basama yajidu, termasuk sunnah Nabi yang kita pakai, yang kita temukan di lingkungan kita, di masyarakat kita, di zaman kita. Baju Nabi dengan baju kita beda kan? Beda lah. Iya, yang dipakai sama baju Hasan itu bukan pakaian Nabi. Nabi itu pakai gamis, pakai jubah, pakai imamah, pakai sorban. Beliau nggak pakai baju koko, nggak pakai sarung, nggak pakai baju hitam. Tapi apakah yang beliau pakai termasuk sunnah Nabi? Termasuk sunnah Nabi. Sepanjang cara makainya sama dengan cara Nabi pakai. Oh, beliau pakainya tangan kanan dulu. Terus yang kedua, nutup aurat, sunnah Nabi. Sahabat Nabi mengadakan resepsi syukuran pernikahan anaknya. Kira-kira Nabi datang ke situ pakai gamis atau pakai baju batik? Hah? Bukan batik bukan? Baju Hasan pakai batik sama kondangan. Berarti batik sunnah Nabi bukan? Bukan. Tetapi kalau caranya sama dengan cara Nabi pakai, batik sunnah Nabi. Yang penting nutup. Mau pakai batik, mau pakai baju koko, mau pakai sarung, itu sunnah Nabi sepanjang cara makainya sama dengan cara Nabi pakai. Gampang kan? Gampang. Yang ketiga, wayar basama yajidu, wayar kabama yajidu. Kendaraan Nabi beda dengan kendaraan kita. Nabi yang jadi kendaraan apa? Unta sama kuda lah katakan. Kalau jarak jauh ya kalau nggak otak kuda. Kalau jarak dekat pakai keledai yang lebih kecil dari kuda. Keledai. Kendaraan kita apa? Motor, mobil, kendaraan kita. Sama nggak sama Nabi? Beda. Kendaraan kita nggak sama dengan kendaraan Nabi. Ibu kalau kita hayalkan nih, kita sedikit berhayal. Beliau hidup tahun 2024. Beliau tinggal di Cisalak. Hadir pengajian Maulid di Al-Inayah di sini. Kira-kira beliau naik onta atau naik motor Vario? Coba ibu jawab. Beliau hidup tahun 2024, 16 September, diundang sama ibu-ibu Al-Inayah, datang dari Cisalak ke sini. Naik apa kira-kira? Onta atau Vario? Bukan onta. Bukan onta. Onta udah nggak ada di sini. Itu artinya jangan ragu untuk bilang motor space sunnah Nabi.
motor Vario sunnah Nabi, motor Beat sunnah Nabi, mobil sunnah Nabi, sepanjang cara menggunakannya sama dengan cara Nabi. Jadi saya buat ibu-ibu jangan merasa paling sunnah di saat kita sudah persis dengan Nabi dalam hal menu. Maaf, ada beberapa saudara kita yang kalau sholat pakai gamis di atas mata kaki, dia bilang Pak Haji Jumatan pakai batik bukan sunnah Nabi. Nih sunnah Nabi nih pakai gamis gitu. Itu yang bahaya. Kok bahaya Pak Ustaz? Takutnya dia mengecilkan orang lain. Yang sunnah Nabi itu seperti ini, gamis. Bu, bukan itu sunnah Nabi. Sunnah Nabi itu nutup aurat. Gamis itu pakaian budaya Arab. Maaf. Saya temukan orang yang membersihkan gok di Saudi pakai gamis. Insinyur tuh yang ngawasin bangunan pakai gamis dia. Supir taksi pakai gamis. Pakai gamis semuanya. Mau pakai mereka seperti itu. Jadi jangan merasa paling sunnah di saat kita pakai gamis. Benar itu pakai Nabi, tapi tolong jangan bilang yang pakai batik bukan sunnah Nabi. Jangan bilang yang pakai baju koko bukan sunnah Nabi. Jangan bilang yang pakai celana bukan sunnah Nabi. Sunnah bukan masalah menu, tapi masalah cara menggunakannya. Nah, dua hal itulah yang kita upayakan kalau ingin dekat dengan Nabi. Pertama, sering-sering memuji Nabi lewat sholat. Yang kedua, deketin diri dengan Nabi lewat perilaku kita. Ibu hayalkan kan bangun tidur, Nabi bangun tidur bagaimana ya? Baca doa. Baik baca doa ibu. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi. Masuk kamar mandi ingat, oh Nabi kaki kiri ibu lakukan. Keluar dari kamar mandi, ibu kaki kanan, sama dengan Nabi. Jadi semua yang dilakukan sama dengan Nabi dalam hal perilaku. Ahlan wa sahlan, Pak Ustaz silakan. Ini yang kita tunggu-tunggu. Silakan Ustaz. Silakan. Ya. Jadi ibu lakukan betul, pelan-pelan. Maksud saya begini, hadirkan Nabi dalam perilaku kita setiap hari. Kita raba-raba. Yang terakhir, nah karena Pak Ustaz sudah datang, saya cuma buka aja. Imam Abu Hanifah pernah disuguhkan semangka. Kata ibu kan, Tuan Imam, silakan dinikmati semangka untuk menyegarkan suasana panas di siang hari. Beliau lihat itu semangka. Tuan Imam, kok dilihatin aja nggak dimakan? Saya masih bingung. Bingung apa Tuan Imam? Nabi Muhammad makan semangka dari sebelah mana dulu? Kanan, tengah, atau kiri dulu? Sampai sebegitu ribetnya ulama, pengen persis dengan Nabi. Dia nggak mau makan semangka kalau dia belum tahu cara Nabi makan semangka dari yang sebelah mana dulu. Ibu kalau kita semangka, mikir nggak Nabi makan semangka dari mana dulu ya? Kita nggak sejauh itu, langsung aja Bismillah, singkat, kurang nambah. Itu sampai seperti itu tuh, ulama ingin dekat dengan Nabi biar persis dengan Nabi. Nah, maka yang tadi saya sampaikan, tolong kita raba usia sudah 60, 70, 50, 40 barangkali, kira-kira sudah berapa dekat ya dengan Nabi lewat perbuatan kita. Jadi Islam yang kita temukan di masyarakat kita itu meskipun menunya beda dengan menu Nabi, sepanjang caranya sama dengan cara Nabi, maka yang kita lakukan termasuk sunnah Nabi. Segampang itu, gak susah ya. Jadi ini Pak, peringatan Maulid malam ini cuma dua yang saya sampaikan. Pertama, dekatkan diri kepada Nabi lewat sholawat dan perilaku kita. Jadi PR pelan-pelan, iya ya. Ya gampang-gampang aja Bu, jangan susah-susah. Nanti nih pulang, Nabi sampai di rumah, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Masa pakai kanan, itu aja dulu. Enggak saya sampai sholat kakinya sampai bengkak, itu bukan makam kita.
bukan makom kita. Sampai yang sholat, sampai yang kita witirnya 11 setiap malam, itu bukan makom kita. Yang mampu aja, yang mampu aja. Tetapi kemudian tolong disambungkan rasanya dengan rasa Nabi. Kalau sekedar kebiasaan, itu nggak akan masuk ke hati. Ibu pakai sendal, kaki kanan, langsung ingat Nabi. Kalau sekedar pakai kaki kanan, nggak ingat Nabi, ya nggak ada efeknya. Pakai sendal, oh iya, Nabi kaki kanan, kaki kanan. Melepas sendal, ingat Nabi, kaki kiri. Jadi selalu ingat Nabi, ingat Nabi, ingat Nabi. Nah, berawal dari ingatan itulah kita akan merasa dekat dengan Nabi Muhammad. Kalau sudah seperti itu, insya Allah meskipun berabad jarak kita dengan beliau, bahasanya serasa masih di sini, beliau masih ada. Maka para ulama itu nggak berani bilang Nabi Muhammad meninggal, nggak berani. Ulama itu nggak berani bilang beliau meninggal. Sebab apa? Orang yang berperang membela agama Allah mati syahid, itu Allah yang menyebut bal ahya'u inda rabbihim. Para pejuang itu disebut hidup di sisi Allah. Itu para pejuang. Bagaimana dengan para nabi? Itu lebih hidup di alam arwah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kita harus merasa di saat kita melakukan aktivitas harian merasa dekat dengan Nabi, harus cocok dengan Nabi, pelan-pelan sambungin hati dengan Nabi. Jadi nggak susah ibu, gampang, cuma selalu ingat Nabi aja. Jadi enak, nggak ada beban. Ya, saya yakin apa yang sudah ibu lakukan itu sudah dekat dengan Nabi, sudah mirip dengan Nabi. Cuma kadang-kadang kita nggak nyambungin hati kita dengan Nabi. Coba ibu makan pakai tangan mana? Kanan. Nabi tangan apa? Kanan. Tapi pernah nggak kita merasa makan tangan kanan itu nyambung dengan Nabi? Enggak. Jadi mau makan nggak ingat Nabi. Kalau sudah lapar, jangankan Nabi, mertua aja lupa kalau makan enak. Artinya begitu makan tangan kanan, iya Nabi tangan kanan. Jadi semua yang Nabi lakukan sudah kita lakukan, cuma kita belum nyambung aja. Nah mulai nanti malam atau besok pagi pelan-pelan lah kita berhayal, iya ya Nabi ketemu orang senyum, nah kita senyum. Nabi kalau ada duri di jalanan dipikirkan. Jadi semua yang dilakukan harus terkonek dengan Nabi. Harapannya apa? Kita dekat dengan Nabi di dunia. Kalau sudah dekat di dunia, akan dekat di padang mahsyar. Ini yang macam ini nih, orang yang sholawatnya ada bingkisannya namanya. Orang yang salam ada bingkisannya. Justru saya sampaikan di pengajian. Saya nggak kenal dengan Pak Jinul Hasan, katakan seperti itu. Satu waktu ada tetangga saya yang bilang, Pak Ustaz, saya mau ke Lembah Hijau. Ada Pak Haji yang punya majelis pengajian. Siapa namanya? Pak Jinul Hasan. Oh salah dari saya. Nggak kenal sama saya, nggak kenal sama beliau saya. Salah Pak Haji dapat salam dari siapa? Dari Suhada. Suhada mana salam? Oh ini Ali Kawari salam. Nggak kenal, cuma jauh gitu aja. Udah lupa lagi. Minggu depannya teman saya bawa sini lagi. Salam ya buat Pak Jinul Hasan. Ini saya ada rezeki, saya berikan duret montong buat beliau. Pak Haji dapat salam dari Suhada. Suhada mana? Di salam. Ini Pak Haji ada bingkisan yang duret montong. Beliau belum mulai berpikir, Suhada siapa ya? Saya nggak pernah ketemu dengan dia. Kok berarti kirim salam ada bingkisan duret montongnya? Nah, pekan ketiga sahabat saya bilang lagi, saya mau ke rumah Pak Jinul Hasan. Ini saya punya motor Vario 2024, kasih beliau. Pak Haji dapat salam dari siapa? Suhada. Suhada mana? Di salam. Oh yang kemarin kasih duret motor, iya. Ini Pak Haji, dia ada rezeki kasih Pak Haji motor Vario. Amin. Makin bingung kan? Ini Suhada siapa sih? Belum kenal, belum pernah bertemu. Pekan keempat saya ada rezeki. Saya beli mobil Innova terbaru, Innova Zenith saya beli. Teman saya bilang, saya mau ke rumah Jinul Hasan. Nah ini nih, saya ada mobil Innova, kasih beliau hadiah salam dari saya. Sampaikan Pak Jinul Hasan, ini ada bingkisan lagi dari Suhada. Iya,
Apa bingkisannya? Mobil Innova terbaru. Makin bingung beliau, ini suara siapa? Pekan kelima saya datang ke sini. Saya paling pojok, jauh saya. Yang kasih salam berbisik, Pak Haji masih ingat dengan Sunada. Ingat? Yang pernah kirim salam, kasih kemudian motor, apa lagi? Ngasih Vario, ngasih Innova. Kenapa memang? Pak Haji, orangnya ada di sini, paling pojok sana, di ujung. Apa kata beliau? Ajak ke sini, duduk samping saya pengen kenal dengan dia. Ibu maaf, kira-kira Nabi Muhammad kenal gak sama ibu? Ya kenal, berabad jarak dengan beliau gitu. Tapi ibu sering salam, sering sholawat. Yang sholawatnya nggak kosong. Sholawatnya ada pengajiannya, sholawatnya ada duhanya, sholawatnya ada bingkisan witirnya, sholawatnya ada bakti dengan suaminya, sholawatnya ada infak sodakohnya, sholawatnya macam-macam ada bingkisan-bingkisannya. Itu sholawat yang ibu baca disampaikan oleh malaikat kepada Nabi. Ya Rasul dapat salam, sholawat dari Majlis Alinaya. Ya Rasul salam lagi. Nanti di padang mahsyar malaikat akan menyampaikan kepada Rasul, ya Rasul masih ingat dengan ibu-ibu Majlis Alinaya? Ingat kata beliau. Yang sering sholawat kepada saya, betul. Yang sholawatnya nggak kosong, ada pengajiannya, ada Qur'annya, ada silaturahminya, ada macam-macam isi bingkisannya. Emang kenapa kata Rasul? Orangnya ada di padang mahsyar. Apa kata Rasul? Ada di sini. Saya pengen kenal siapa dia. Kita tidak kenal. Karena itulah peringatan Maulid yang kita adakan malam ini, dekatkan diri dengan Nabi. Kalau pengen dekat dengan Nabi di padang mahsyar, dekatkan diri kita di dunia dengan dua hal. Pertama, sampaikan salam dan salawat dengan sesering mungkin. Yang kedua, pelan-pelan ikuti sunnah Nabi lewat perbuatan yang sudah kita lakukan setiap hari. Tinggal disambungin aja perbuatan. Nah, itu aja sekedar oleh-oleh yang bisa saya berikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Majlis Hasan dan Ibu tidak mengurangi rasa hormat saya kepada beliau. Saya langsung undur diri. Saya harus ditunggu di masjid jam 8:30. Pak Ismail, Al-Mukarram, semuanya dah. Saya minta maaf nggak bisa menikmati Abid dan semakanya. Mudah-mudahan bulan depan masih bisa ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Al-Mukarram Bapak Ustaz Haji Suhada Al-Adi yang telah memberikan ilmu kepada kita semuanya. Semoga bermanfaat ya ibu-ibu semuanya, dan selamat jalan kepada Al-Mukarram. Semoga selamat sampai tujuan berikutnya. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. ربنا لك الحمد ولك الملك ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الاهوال والآفات وتقضي لنا جميع الحاجات وتطهر بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. إنك سميع قريب مجيب دعوة يا قاضي الحاجات. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أبدأ لنا من أعمالنا. اللهم بارك في أولادنا وذريتنا ولا تضرهم ووفقهم
بطاعتك وارزقنا برهم. اللهم ربنا هب لنا من ازواجنا وذريتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا انك رؤوف رحيم. اللهم نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في رزقه وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم حولنا في سكرات الموت ونجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم نسألك صحة في التقوى وطول عمر في حسن عمل ورزقا واسعا لا تعزمنا عليه. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين. رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين. رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Al-Mukarram Bapak Ustadz Haji Satri yang telah memimpin doa penutup. Semoga untayan doa tersebut diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, alhamdulillah. Baik Ibu, sebelum saya tutup, persembahan dari tim sholawat Al Inayah Sinambi icip-icip Ibu ya, semoga berkenan.